Kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang berlangsung di Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga ketersediaan pangan serta memastikan hewan kurban aman, sehat, dan mencukupi bagi masyarakat Indonesia. Dan berikut Sobat Ternak kita akan saksikan bersama secara lengkap konferensi pers kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Karena itu pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, bekerja keras untuk memastikan stok pangan aman, cukup, terkendali, dan distribusi lancar, sehingga masyarakat khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging sapi atau kerbau cukup, aman, dan terkendali. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini mencapai 5,29 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah telah surplus, bahkan telah diekspor ke berbagai negara. Selanjutnya lanjut. Ini capaian cadangan beras pemerintah kita mencapai 5,29 juta ton. Lanjut. Untuk tadi saya ulang, untuk produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah kita sudah surplus, bahkan telah diekspor ke berbagai negara. Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 lanjut selanjutnya mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor, sehingga secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali. Dan jika dirinci berdasarkan jenis hewannya, untuk sapi ketersediaan 859.268 ekor, kebutuhannya 791.452 ekor, surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau ketersediaan 33.952 ekor, kebutuhannya 12.914 ekor, surplus 21.038 ekor. Untuk kambing ketersediaan 1,4 juta ekor, kebutuhannya 1,08 juta ekor, dan surplus 332.861 ekor. Untuk domba ketersediaan 935.690 ekor, kebutuhannya 466.086 ekor, sehingga surplus 469.604 ekor. Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82% atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025. Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali. Pemerintah terus menjaga kesehatan hewan kurban
Maka pada umumnya hewan kurban ini merupakan ternak atau hewan tabungan dari para peternak kita, sehingga kesehatannya kita jaga melalui program vaksinasi, kemudian pengawasan lalu lintas untuk kurban ini, dan menjelang Idul Adha memang lalu lintasnya cukup tinggi. Yang kita lakukan tentu pengawasan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan terhadap potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Saat ini kita masih punya PMK ini, kemudian lapis skin disease, kemudian penyakit antraks, ini salah satu penyakit zoonosis, dan tentu penyakit hewan menular strategis lainnya. Menggunakan sistem informasi kesehatan hewan nasional terintegrasi atau yang biasa disebut dengan ISIKNAS. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid, panitia hewan kurban tentang tata cara penanganan hewan yang baik sesuai kaidah kesehatan hewan, pemotongan hewan kurban, dan penanganan daging yang halal, aman, dan higienis. Permentanya sudah beberapa kali dilakukan perubahan, dan yang terakhir Permentan tahun 2014. Kemudian untuk menjaga dan memantau pelaksanaan hewan kurban pada hari H nanti, pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan kurban. Jadi biasanya mendekati nanti akan kita lepas, dan tentu petugas ini terdiri dari petugas dari kementerian, baik Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan seluruh UPT, kemudian perguruan tinggi, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten, dan juga asosiasi profesi. Jadi kami akan melepas Pak Kepala Badan menjelang nanti Hari Raya Idul Kurban untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada hari harinya. Yang menarik dan perlu kami sampaikan di sini adalah sejak tahun 2025 kemarin, alhamdulillah penyembelihan hewan dam haji itu sudah mulai dilakukan di tanah air. Dan untuk tahun 2026 ini, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh tahun 2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam, dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengalihan penyembelihan dam ke tanah air, telah dibuka ruang kebijakan bahwa penyembelihan hewan dam atau hadyu dapat dilaksanakan di tanah air. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya memenuhi aspek syariat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya para peternak kambing dan domba. Dan dengan penyembelihan dam di tanah air ini tentu akan memotivasi para peternak domba dan kambing untuk menyiapkan ternaknya yang terbaik, dan tentu ini akan meningkatkan penyerapan sehingga perputaran ekonomi di peternakan domba dan kambing akan semakin meningkat. Pada tahun 2025, pemotongan hewan dam di tanah air sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total sebanyak 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat mencapai sekitar 21,4 miliar. Dan ini sekali lagi mencerminkan besarnya potensi ekonomi sekaligus manfaat sosial dari pelaksanaan dam di tanah air. Untuk tahun 2026, jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia tercatat sebanyak 10.779 ekor kambing atau domba, dan ini nilainya sekitar kurang lebih 28 miliar atau mungkin sekarang bisa sampai 30 miliar, dan tersebar di 17 provinsi. Nah, mudah-mudahan ke depan 220.000 jamaah haji ini, kalau semua penyembelihan damnya dilakukan di tanah air, tentu ini akan semakin menambah manfaat khususnya bagi perekonomian di peternakan domba dan kambing di tanah air. Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan juga Bappenas hadir menjaga ketersediaan pangan nasional,
Pemerintah hadir melindungi petani dan peternak rakyat. Pemerintah hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah dengan aman, nyaman, dan tenang. Kami bekerja siang malam menjaga produksi, menjaga distribusi, menjaga kesehatan hewan, dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Karena pangan bukan hanya soal ekonomi, pangan adalah soal masa depan bangsa dan kedaulatan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Pertanian, Pak Kepala Badan, dan tentu kami juga menghimbau kepada rekan-rekan jurnalis, media, agar pada saat nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa memberitakan penyembelihan hewan kurban dengan baik di seluruh Indonesia, karena Idul Adha ini adalah lebarannya para peternak kita, Pak. Bahkan para peternak itu ingin Idul Adha itu setahun 3 kali, karena tentu harganya, kemudian disitulah para peternak akan menunjukkan kemampuannya memelihara ternaknya, dan yang dijual itu adalah ternak-ternak terbaik yang sudah dipelihara minimal 2 tahun, harus cukup umur, dan tentu kita jaga kesehatannya. Dan pemerintah, dinas, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia juga menjaga agar penjualan hewan kurban tentu yang sehat, yang layak, dan juga memenuhi syariat, dan kita pastikan ketersediaannya aman. Mohon dapat beritakan termasuk pada saat penyembelihannya, Pak. Karena khusus untuk kurban ini pemerintah memberikan kelonggaran, pemotongannya bisa dilakukan di luar rumah potong hewan. Tetapi memang petugas-petugasnya sudah kita berikan sosialisasi, pembinaan agar menjaga sebelum hewannya dipotong, kemudian proses pemotongan dan juga penanganan daging kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal untuk menjamin kesehatan dan keamanan dari daging kurban, terutama pada saat disebarkan atau dibagikan kepada yang berhak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.